Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, ada seseorang yang ingin berterima kasih terhadap kamu atau ya dia merasa bersyukur dari kenalnya kamu, dia akhirnya bisa belajar tentang spiritualitas ya. Dan aku lihat di sini nampaknya ada seseorang ini yang ingin merasakan kembali momen-momen saat masih bersama kamu. Dia ingin memutar kembali atau ingin mengulang kembali atau ingin merasakanlah kembali perasaan saat dia masih bersama kamu. Berarti keadaan kamu dengan dia saat ini mungkin sudah berpisah ya saat ini. Terus itu kalau aku lihat saat ini ya, keadaan dia sebenarnya tidak sesempurna apa yang kamu lihat atau yang terlihat sekarang. Mungkin kelihatannya sekarang dia kayak bahagia, hidupnya tentram sentosa gitu ya. Padahal enggak, sebenarnya enggak. Hidup dia ancur-ancuran, hidup dia sulit seperti itu ya. Jadi hidup dia tidak sesempurna apa yang dia perlihatkan di media sosial atau dia lihatkan ke orang-orang. Enggak, hidup dia enggak sesempurna itu. Hidup dia tetap pantang-panting ya, mengusahakan segala sesuatunya ya, seperti itu. Dan orang ini mungkin dia adalah orang yang sempat melukai hatimu, pernah mengecewakan kamu, karena di sini dia berharap kamu dapat memaafkan dia suatu hari nanti. Ya, jadi mungkin perpisahan kalian ini ya karena dia sempat menyakiti kamu atau mengkhianati kamu ya. Pokoknya di sini intinya dia berharap dia masih ada kesempatan untuk mendapatkan maaf dari kamu. Terus itu juga dia berharap dia dapat menarik kembali kata-kata yang sempat dia utarakan ke kamu. Mungkin kata-kata itulah yang ngebuat kamu terluka, ngebuat kamu kecewa dan akhirnya mengambil keputusan untuk berpisah dengan dia. Ya, entah kata-kata itu memang kata-kata kasar atau kata-kata yang mungkin out of the box gitu ya, nggak kamu duga-duga dia mengucapkan kata-kata itu gitu sehingga kamu sakit hati. Terus itu juga aku melihat di sini memang apapun yang selama ini menjadi konflik di antara kalian itu semua salah dia ya. Dia tahu itu, misalkan dia pernah bohong tapi dia justru malah menutup-nutupi atau malah menuduh kamu itu kayak selalu aja cari masalah, selalu aja kayak apa ya, mengungkit-ungkit. Padahal sebenarnya ya dia tahu itu semua salah dia yang bohong kayak gitu. Tapi selama ini justru dia yang selalu memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kesalahan yang selalu dia tuduh salah itu selalu kamu, seperti itu. Dia selalu menyalahkan kamu. Itu ya. Ini terlalu banyak. Walaupun mungkin antara kamu dengan dia masih sama-sama memiliki gairah, ketertarikan, masih ada rasa sayang, masih ada rasa cinta, tapi aku lihat di sini kamu dengan dia sudah tidak sependapat lagi pada hal-hal yang penting di dalam hidup kalian, di dalam hubungan kalian, di dalam tujuan hidup kalian gitu ya. Mungkin kamu memang berharap akan ada komitmen, tapi ternyata dianya belum siap untuk berkomitmen. Contohnya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang tidak sependapat tentang aspek-aspek penting di kehidupan percintaan kalian, di hubungan kalian satu sama lain ya.
Ditambah lagi mungkin satu pihak lebih terlibat dalam hubungan yang lainnya dibandingkan dengan kamu gitu ya. Jadi misalkan di sini dia mungkin punya pasangan lain atau punya pilihan lain dan dia lebih fokus atau lebih terlibat, lebih banyak berinteraksi dengan pasangan dia yang lain dibandingkan kamu. Kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini hubungan yang penuh dengan ketakutan atau masalah tentang kepercayaan yang mungkin menghalangi komitmen kalian secara penuh. Ya, jadi karena mungkin dia punya masalah atau dia punya ketakutan atau ada masalah tentang kepercayaan di antara kalian, akhirnya ya udah hubungan kalian tidak bisa dikomitmenkan. Terus itu hubungan tidak bisa dilanjutkan, hubungan juga mungkin selama ini tidak ada perkembangan, ya kan? Ditambah lagi jalan tujuan, cita-cita, harapan kalian di masa depan yang mungkin masih berbeda. Kamu pengennya berkomitmen, dia pengennya untuk have fun dulu, pengen kilar-kilir, pengen apa itu namanya? Menjalin hubungan dengan banyak orang, masih pengen flirting sana sini, seperti itu, ya. Kalau aku lihat di sini antara kamu dengan dia sama-sama memiliki atau kalian berdua ini merasa terhubung di banyak level, tetapi kamu tidak lagi merasakan sedekat dulu gitu ya. Walaupun kalian misalkan punya hobi yang sama, punya keinginan yang sama, tapi kalian sudah tidak sedekat dulu. Punya perasaan yang sama, tapi sudah tidak sedekat dulu. Hubungan kalian selama ini tidak stabil ya, dan salah satu dari kalian mungkin menyalahgunakan otoritasnya sebagai pasangan ya terhadap pasangan lainnya. Mungkin dia yang selama ini tuh kayak mengotoriter kamu, menguasai kamu, menghandle, mengontrol kamu, ya kan? Bahkan itu secara berlebihan, kamu harus bergantung dan tunduk sama dia, ya, kamu harus memenuhi keinginan dan kebutuhan dia. Bahkan ketika situasi hubungan kalian tidak baik-baik saja, dia juga tidak mau memperbaiki hubungan, terus itu dia selalu menyalahgunakan sifat baikmu yang selalu dermawan, memberi, ya, dia selalu menguras atau dia memanfaatkan sikap baikmu itu bahkan tanpa membalas budi. Aku lihat di sini. Ya, jadi mungkin hubungan kalian bermasalah. Terus kalau aku lihat kalau memang kamu dengan dia belum menikah, berarti memang di sini ada indikasi dia terlalu egois, dia mungkin orangnya kasar, makanya di sini kamu memilih untuk menjauh dari dia. Seven of Swords reverse berarti menandakan adanya ketidakjujuran atau perselingkuhan yang dia lakukan terhadap kamu, ya. Bahkan skenario terburuknya juga mungkin penipuan, ya. Dan ini nampaknya sudah terungkap, ya, kebenarannya terungkap. Kamu nampaknya udah mengetahui bahwa dia selingkuh, dia nggak jujur, dia pernah menipu, entah menipu kamu atau menipu orang lain. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin secara tidak sengaja juga dia mengungkapkan kebohongan-kebohongan dia. Dan kalau aku lihat saat ini kamu mungkin memilih untuk mengabaikan, atau mungkin selama ini kamu mungkin memilih untuk mengabaikan peringatan yang mungkin sebenarnya semesta sudah kasih tahu ke kamu dari awal tentang karakter dia, tentang sifat dia, atau apa yang selama ini dia lakukan di belakang kamu, ya. Ya, kalau aku lihat Seven of Cups memang seorang penipu, dia ini tukang selingkuh. Terus itu juga orang selingkuh mungkin akan selingkuhnya itu terang-terangan sama kamu, ya. Jadi mungkin nggak ditutup-tutupi, ya, atau bisa jadi dia memang mengaku secara terang-terangan kalau dia selingkuh dari kamu. Akhirnya di sini kamu memutuskan untuk memaafkan dia dan ya udah melanjutkan hidup, nggak mau lagi berurusan dengan dia. Kalau aku lihat ya, dia ini nampaknya ada dorongan untuk melakukan suatu tindakan ke kamu, ya, karena di sini kayaknya dia ngerasa hubungan kamu dengan dia ini sudah benar-benar di ujung tanduk. Kayak kalau dia tidak mengambil tindakan, maka hubungan ini benar-benar secara total akan berakhir. Ya, jadi kayak ada memaksa dia untuk mengambil suatu tindakan atau merubah perspektif dia mengenai romansa, tentang percintaan, seperti itu, ya. Jadi mungkin kalau
selama ini dia kayak menganggap cinta itu nggak perlu dikejar-kejar, nggak perlu diperjuangkan, cukup orang yang cukup kamu aja yang ngejar-ngejar, karena kan di sini kamu seolah-olah kayak di apa ya, diperbudak, bukan diperbudak, apa sebutannya ya, kamulah yang harus bucin sama dia. Nah sekarang dialah yang dipaksa untuk merubah perspektif dia tentang romansa, bahwa kalau romansa itu atau percintaan itu harus dari kedua belah pihak yang sama-sama berjuang gitu ya. Dan dia juga harus bisa melihat atau merubah perspektif dia tentang bagaimana dia harus bisa mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya diinginkan di hubungan ini ya. Dia harus bisa melepaskan keyakinan dia tentang apapun yang sudah dia pegang lama dan sudah mengakar tentang masalah percintaan. Ya mungkin di sini ya itu tadi, misalkan dia kan orangnya gengsian misalkan ya, jadi nggak maulah aku yang ngejar-ngejar gitu ya. Dia selalu berpegang teguh pada prinsip itu, dia nggak mau ngejar-ngejar. Dia maunya kamu yang ngejar-ngejar seperti itu. Nah itu harus dirubah seperti itu. Ya dia harus memiliki perspektif baru. Dia harus bersedia untuk bertindak, membuat suatu perubahan dalam kehidupan percintaan dia, ya. Dia harus bisa melakukan pengorbanan seperti itu, ya. Dan aku lihat di sini kamu juga harus dirubah ya, bahwa ketika kamu yang dulu selalu mengorbankan dirimu untuk dia, kamu selalu berkorban. Nah sekarang kamu yang harus berubah perspektif kamu, bahwa percintaan itu nggak boleh dipaksakan gitu. Sekarang bagi kamu yang selama ini terbucin-bucin sama dia, sekarang kamu itu seperti dirubah pikirannya untuk tidak lagi melakukan pengorbanan yang tidak berarti atas nama cinta. Jadi jangan sampai terbucin-bucin atau memaksakan perasaan orang lain seperti itu. Jadi kamu seperti diajarkan ya, kamu dan dia sama-sama diajarkan untuk untuk memastikan kebutuhan kamu dan si dia harus sama-sama seimbang. Kalau kamu effort, dia juga harus effort. Kalau dia nggak effort, kamu nggak usah effort gitu loh, paham ya? Jadi harus seimbang. Kalau misalkan kamu mau, ya dia harus mau. Kalau dia nggak mau, ya kamu nggak usah memaksakan, kayak gitu loh. Ya, jadi dalam hal apapun, dalam hal kisah hubungan percintaan harus sama-sama seimbang. Gitu. Dalam hal segala aspek ya, effortnya, perjuangannya, pengorbanannya, ya, ilmunya, ya. Aku lihat juga kamu ini berdealing dengan seseorang, ini lebih banyak wanita, ya. Atau pria juga, it's okay, nggak masalah. Mungkin dia seorang pria tapi energinya feminin, ya. Dia seorang wanita atau energinya feminin yang mau kalau berkomitmen mau, tapi walaupun dia berkomitmen, dia ini takut sendirian, sehingga walaupun dia berkomitmen, di luar sana dia akan bersikap sangat percaya diri sekali untuk flirting, untuk menggoda dan digoda, untuk memiliki kehidupan yang bebas, dekat sama si A, si B, si C, karena dia tidak mau walaupun dia berkomitmen tapi hidupnya dibatasi untuk dekat dengan siapapun. Gitu ya. Makanya di sini walaupun dia kemarin sudah sama kamu, dia masih cari yang lain gitu ya. Jadi aku lihat di sini Queen of Swords menandakan bahwa dia ini seorang wanita atau yang energinya feminin, tidak jujur atau tidak orangnya tidak jujur atau licik. Oke, kemudian aku melihat juga di sini ada Knight of Swords, berarti apa yang kamu tunggu-tunggu selama ini atau kamu harapkan selama ini itu akan terjadi ya. Atau mungkin bisa jadi juga dia mungkin selama ini menunggu-nunggu atau mengharapkan sesuatu akan terjadi, maka ini akan terjadi. Kalau memang selama ini dia mengharapkan untuk menikah dengan kamu atau memiliki hubungan yang kuat lagi dengan kamu, maka ini kemungkinan akan terjadi, dia akan datang kembali untuk memperkuat hubungan kalian. Tapi kalau memang ternyata aku lihat saat ini ada yang sedang mempertimbangkan untuk putus hubungan, maka ini akan putus. Tapi putusnya hubungan ini untuk ujian bagi kalian, agar bisa memperjuangkan dan mempertahankan satu sama lain gitu ya. Jadi walaupun kalian sudah berpisah, tapi sebenarnya itu ujian untuk kalian nunjukin effort ya satu sama lain untuk mempertahankan hubungan ini gitu loh ya.
Oke, kalau aku lihat dia ini tipe orang yang takut banget akan apa ya, kayak akan pendapat orang lain tentang dirinya gitu. Dia takut kalau misalkan dia ini digosipin, dia takut orangnya itu kalau misalkan apa ya, dipandang jelek seperti itu. Termasuk dengan kamu. Sebenarnya di sini dia itu takut banget dengan pandangan kamu terhadap dia. Dia takut kalau misalkan kamu sudah menganggap dia buruk, dia takut kalau kamu itu akan menolak dia takut kamu akan blacklist dia atau gimana. Pokoknya di sini ada ketakutan dari dia tentang apa yang kamu pikirkan tentang dia gitu. Apalagi dengan kelakuan dia yang mungkin sudah menyakiti kamu gitu kan. Jadi kamu punya perspektif buruk terhadap dia. Jadi dia ngerasa takut gitu. Makanya di sini dia itu pergerakannya lambat ya, untuk datang ke kamu tuh lambat karena banyak yang dipertimbangkan. Terus juga ada ketakutan itu tadi, takut ditolak, takut kamu memang sudah tidak mau lagi sama dia, takut kamu marah, takut kamu sudah memandang dia buruk, bla 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 gitu. Padahal di sini ada chemistry ya. Dia belum pernah merasakan gairah seintens ini sebelumnya ya, walaupun mungkin dia sudah pernah punya pasangan, mungkin pacar dia banyak atau pilihan dia banyak atau dia sudah berulang kali menjalin hubungan, tapi baru sama kamu inilah dia merasakan ada keintiman dan gairah yang begitu besar gitu ya. Bahkan setelah berpisah pun dia masih merasakan ada gairah itu terhadap kamu gitu, kayak sulit aja lepas dari kamu gitu ya. Makanya di sini ada keraguan, dia tahu ketidakmampuan dia selama ini membuat keputusan itu justru malah menyakiti kamu gitu ya. Jadi karena selama ini dia tuh ragu, mungkin bisa jadi juga karena kamu dengan dia ada perbedaan ya kan, ada perbedaan sehingga selama ini dia ragu sama kamu gitu. Tapi untuk kali ini ya memang karena apa? Karena kemarin itu dia tidak bisa tegas mengambil keputusan atau dia tidak bisa mengambil suatu keputusan yang kamu harapkan, ya akhirnya menyakiti kamu seperti itu. Kemudian aku lihat di sini untuk saat ini aku lihat dia sedang berjuang untuk menemukan jalan yang benar dalam hidupnya. Karena selama ini kan dia selalu semena-mena, suka-suka hati dan belum tahu arah tujuan hidup ya. Dia maunya melakukan apa aja gitu ya. Dia inginnya bebas gitu ya, melakukan banyak hal seperti itu. Nah, sekarang dia sedang menetapkan tujuan hidup ya, sedang mencari jalan, sedang berjuang untuk mencari menemukan jalan yang benar dalam hidup ini. Sebenarnya tujuannya mau kemana, dia ini maunya apa gitu. Karena saat ini nampaknya dia merasa kayak ada ketidakpuasan dalam dirinya. Apa yang selama ini dia lakukan, ya apa yang selama ini dia pilih, jalan yang dia pilih, ternyata jalan yang dia pilih selama ini tuh tidak memberikan dia kebahagiaan. Kenapa? Karena jalan yang dia pilih ini ternyata tidak sesuai dengan rencana gitu loh. Dia justru malah ngerasa apa yang dia pilih ini kayak apa ya, tidak memberikan dia kebahagiaan, tidak memberikan dia kepuasan seperti itu. Jadi kalau aku lihat ini juga mungkin yang menjadi salah satu si dia ini ragu, terus itu takut juga atas pandangan kamu, tidak percaya diri sama kamu seperti itu ya. Ya karena ada keadaan yang tidak sesuai dengan harapan dia yang dia alami sekarang gitu. Mungkin dia dulu susumbar, dia pengen jadi apa, pejabat, pengen jadi gubernur, wali kota, pengen punya pengen usaha ini itu, ternyata sampai sedetik ini itu tidak terwujud gitu ya. Sama sekali dia tidak menginjak ke politik ya, atau sama sekali dia tidak bisa membuka usaha yang dia inginkan gitu ya, karena belum ada modal atau gimana. Itu pokoknya intinya apa pilihan dia atau apa yang terjadi dalam hidup dia sekarang tuh tidak memberikan dia kebahagiaan gitu ya. Terus itu aku lihat ternyata di sini dia sering mengingat-ingat kamu, dia sering merindukan kamu, terutama apa lelucon
bercandaannya kamu ya, dia rindu sama lelucon candaannya kamu ya, tertawa bersama kamu, dia rindu banget dengan masa-masa itu, dia selalu kepikiran kamu, dia rindu banget sama kamu. Oke, itulah pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Terus itu aja. Oh, energi paling kuat di sini ada Gemini. Jadi Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Dan energi paling kuat di sini Gemini ya. Terus ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia ada 29, 22, 13, 3, 25, 2, 17, 21, 20, 15, 5, 6, 31, 19, 24, 16, 12, 8, 9, 7, dan 4. Kemudian ini bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Mei, Oktober, Januari, Agustus, Juni, Februari, Maret, April, November, September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio ular, sio monyet, sio kambing, sio anjing, sio tikus, sio babi, sio macan. Satu lagi sio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. KYTUPDQLXCEMRNOHIVGWAFZ. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.